Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Hadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 7 November 2021, Injil hari ini diambil dari Markus bab 12 ayat 38 sampai 44. Kita diingatkan supaya selalu memberi dengan penuh kasih. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami untuk memberi dengan penuh kasih. Kami mohon, gerakanlah hati dan pikiran kami untuk selalu hidup jujur dan memberi dengan penuh kasih, baik kepada sesama maupun kepadamu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 12 ayat 38 sampai 44. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu hari lain, sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah berilah dengan penuh kasih. Cerita dalam bacaan pertama dan Injil hari ini sungguh sangat menarik. Dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab Raja-Raja, mengisahkan perjalanan Nabi besar Perjanjian Lama, Elia, yang telah menyelamatkan kelangsungan hidup seorang janda dan anaknya. Elia meminta janda tua ini air minum dan ia memberinya air. Kemudian Elia meminta sepotong roti, tetapi dengan polos janda ini katakan, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli." Tetapi Elia berkata, "Jangan takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu takkan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun takkan berkekurangan sampai tiba waktunya Tuhan menurunkan hujan." Maka terjadilah seperti yang dikatakan Nabi Elia. Janda miskin ini mendapat mujizat berkat ketaatan dan kemurahan hatinya.
Lewat Injil kita mendengar bahwa Yesus duduk berhadapan dengan peti persembahan. Ia memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin yang memasukkan 2 peser. Yesus memanggil para muridnya dan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua. Sebab yang lain memberi dari kelebihannya, sementara ibu janda memberi dari kekurangannya." Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, setiap kali datang misa pada hari Minggu atau pada kesempatan ada misa, kita selalu memberi bahan persembahan, entah berupa uang atau barang. Injil hari ini mengingatkan kita bahwa di saat kita memasukkan bahan persembahan ke kotak persembahan, Tuhan Yesus selalu hadir di dekat kotak persembahan itu. Ia selalu mengamati apa yang kita persembahkan. Ia tahu berapa banyak dan kecilnya bahan persembahan kita. Dia tahu sikap hati dan pikiran kita di saat kita memasukkan persembahan kita. Injil hari ini katakan bahwa bagi Yesus bukan soal jumlah persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, tetapi nilainya, bagaimana sikap batin kita sewaktu memberikan persembahan itu. Apakah kita memberikannya dengan tulus, penuh kasih, dan didorong oleh iman dan cinta kita kepada Tuhan dan gereja kita? Memberi persembahan kepada Tuhan dengan tulus dan penuh kasih selalu mendatangkan berkat. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, bacaan pertama hari ini sudah membuktikan kepada kita bahwa persembahan dengan tulus hati dan didorong oleh perasaan cinta akan sesama selalu mendatangkan mujizat bagi kita. Si janda tua yang miskin sungguh taat akan Nabi Elia dan menjalankan dengan setia apa yang dimintakan padanya. Persembahan hatinya mendatangkan berkat berlimpah baginya dan anaknya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini hari Minggu. Sebentar lagi bersama seluruh umat Allah di paroki, kita akan mengikuti perayaan misa atau kebaktian. Apakah yang akan kita persembahkan kepada Tuhan dan gereja kita pada hari ini? Ingatlah selalu, Tuhan selalu duduk dekat kotak persembahan. Ia akan memperhatikan hati kita di saat kita memasukkan persembahan kita. Semoga hati kita selalu suci dan persembahan kita sungguh keluar dari ungkapan iman akan Kristus dan cinta kita akan gereja kita. Persembahan kita pasti akan diberkati Tuhan dan Ia pun akan mengganjari kita dengan berkat berlimpah. Kita berdoa, semoga Tuhan senantiasa menggerakkan hati dan pikiran kita untuk selalu hidup jujur dan memberi dengan penuh kasih, baik kepada sesama maupun kepada Tuhan. Kita memohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka kita keduakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus,